Kita akan masuk teman-teman sekalian di bab kedua insya Allah. Macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah. Poin A-nya, sholat sunnah yang keberadaannya terus menerus. Ini dibagi lagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Atau sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ditekankan sekali 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, "Man thabara ala thnatai asyrata raka'ata minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla al-fajr." Barang siapa yang tekun melakukan 12 rakaat salat sunnah sehari semalam, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga. Yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Diriwayatkan Tirmidzi dalam Kitabus Shalah di nomor 414. Dan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat, yakni 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat setelah sholat subuh. Maaf, sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Jadi ini anjuran untuk menjaga 12 rakaat dalam riwayat yang pertama dan 10 rakaat di rakaat yang kedua. Bedanya cuman di riwayat pertama yang 12 rakaat yang dapat istana di surga itu 4 rakaat sebelum duhur. Kalau riwayat yang kedua yang 10 rakaat cuma 2 rakaat sebelum duhur. Ya, ini sangat dianjurkan Anda bisa dapat istana di surga. Kata beliau, maka sholat sunnah rawatib berjumlah 12 rakaat sebagaimana dari hadits Ummu Habibah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Bisa jadi dikatakan 10 rakaat sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar. Dan Syekh Qatani mendengar guru kami, kata dia Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata, jika seorang muslim merasa semangat maka lakukanlah 12 rakaat, dan jika terdapat kesibukan-kesibukan maka lakukanlah 10 rakaat. Seluruhnya dapat dikatakan rawatib, adapun yang sempurna dan lengkap adalah 12 rakaat. Ini anjurannya. Ada juga rawatib ghairu muakkadah. Sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, sholat wajib yang lebih sedikit, ya, lebih di bawah daripada keutamaan tadi sholat yang rawatib, yaitu 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya. Nah, kalau tadi kan ada 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur ya. Sekarang kalau Anda mau gabung ditambah lagi 2 rakaat setelah duhur jadi 4 sebelum dan 4 sesudah. Itu berdasarkan hadits Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ala nar. Barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah mengharamkannya masuk surga. Atau maaf, Allah mengharamkan masuk neraka. Saya ulangi hadisnya, barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur. Jadi dia sholat 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah duhur. Maka Allah akan mengharamkan baginya masuk neraka. Ya. Dan ini tentu hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih, juga disebutkan oleh Abu Daud, disebutkan oleh Syekh Albani, dan beliau mensahihkannya dalam Sahih Ibnu Majah. Kemudian yang kedua 4 rakaat sebelum asar. Kalau tadi kan 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, ini sudah 6. 2 rakaat sudah duhur, 8. 2 rakaat sudah maghrib, 10. 2 rakaat sudah isya, 12. Itu yang tadi dapat istana di surga. Nah, ada yang sunnah itu yang muakkadah, yang ditekankan sekali sunnah muakkadah. Kalau ini gair muakkadah, artinya di bawahnya sedikit dari level yang pertama tadi, 12 rakaat itu. Ya, dimasukkan sini adalah 4 rakaat sebelum dan sudah duhur. Maksudnya adalah sama tadi kalau dikerjakan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur kan masuk sunnah rawatib. Tapi dia tambah 2 rakaat lagi setelah duhur. Jadi 4 maka mendapatkan pengharaman dari api neraka. Begitu juga dengan anjuran yang ghair muakkadah. Bagus dikerjakan tapi tentu belum selevel yang tadi dapat istana di surga. Yaitu 4 rakaat sebelum asar. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mri'an shalla qabla al-asri arba'an.
Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor di 2 halaman 117 dan Abu Daud dalam kitab At-Tatawwu di nomor 1271. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sesudah atau setelahnya. Hal ini berdasarkan hadits Anas radhiyallahu anhu, di dalamnya disebutkan kami sholat di masa Rasulullah SAW 2 rakaat setelah tenggelam matahari sebelum sholat maghrib, dan ia berkata kami dulu di Madinah apabila azan maghrib berkumandang maka mereka bersegera menuju tiang-tiang lalu sholat 2 rakaat sehingga orang asing yang masuk masjid mengira bahwa sholat maghrib telah dilaksanakan karena banyak orang yang melaksanakannya. Jadi ada orang kadang-kadang masjid itu, teman-teman sekalian, begitu selesai azan maghrib langsung iqamah, langsung tidak ada sholat qabliyah maghrib dengan alasan tidak ada qabliyah maghrib. Ini tidak benar. Dalilnya jelas kok. Ya. Ini di footnote nomor 8 bagian-bagian bukunya riwayat Bukhari nomor 625 dan Muslim 837. Jadi dianjurkan memang sholat ya, sebelum maghrib. Dan berdasarkan juga hadits Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sallu qabla salatil maghrib." Dan dalam riwayat Islam menyebutkan 3 kali, beliau menambahkan dalam riwayat atau ditambahkan dalam riwayat lain, beliau mengatakan liman sya'. Solatlah kalian sunnah sebelum maghrib. Kemudian beliau ulangi 3 kali. Solatlah kalian sebelum maghrib. Solatlah kalian sebelum maghrib. Maksudnya sebelum iqamah solat maghrib yang terazan iqamah. Kemudian beliau setelah 3 kali sebutkan, beliau mengatakan liman sya', bagi orang yang mau. Bagi orang yang mau. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1183 dan 7368. Adapun 2 rakaat setelah sholat maghrib, maka hal itu termasuk sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Pada pelaksanaan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib disunnahkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan juga Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku tidak bisa menghitung berapa kali aku mendengar bahwa Nabi SAW membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan juga Al-Ikhlas di rakaat kedua. Pada 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dalam Kitabus Shalah di nomor 431. Kemudian poin yang keempat atau yang bahas di keempat sini adalah 2 rakaat sebelum yang sunnah ghair muakkadah ya. 2 rakaat sebelum sholat isya dan 2 rakaat setelah sholat isya. Tapi umumnya yang dibahas adalah qobliyahnya. Tadi juga di maghrib, qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Ini dikenal dengan sunnah ghair muakkadah. Karena kalau ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya maksud dalam sunnah rawatib yang pertama tadi kita jelaskan yang dapat istana di surga. Hadis sebelum isya ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda baina kulli adhanaini shalah, baina kulli adhanaini shalah. Di antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah ada salat. Di antara 2 azan ada salat. Dan pada yang ketiga kali beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam liman sya' bagi orang yang menginginkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 624 dan 627. Adapun sholat sunnah 2 rakaat setelah isya, maka hal itu termasuk sholat sunnah rawatib. Adapun sholat sunnah 2 rakaat setelah isya, maka dia adalah masuk dalam sunnah rawatib. Terus sudah kita jelaskan di awal ya. Masuk dalam 12 rakaat yang dapat istana di surga. Begitu pula sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh merupakan sholat sunnah yang paling ditekankan di antara sholat-sholat sunnah rawatib lainnya. Rasulullah SAW sangat tekun dalam melaksanakannya. Dan ini menunjukkan keagungan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 725. Disunnahkan juga meringankan pelaksananya. Makanya dipilih rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Jadi bukan di sini diringankan buru-buru sholatnya. Karena salah satu syarat terimanya sholat adalah tumaknina, tenang dalam mengerjakan sholat. Kalau dia tidak tenang, dia buru-buru maka tidak diterima juga sholatnya. Disunnahkan meringankan pelaksanaan maksudnya ya, dikerjakan dengan ringan. Dalam arti kata dia baca Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya berkata Rasulullah SAW meringankan pelaksanaan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh hingga aku berkata dalam hati
apakah beliau membaca Ummul Kitab atau tidak, maksudnya Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwasanya diriwayatkan Rasulullah SAW membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua, atau membaca surah Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Ya. Jadi sangat ditekankan. Setelah melakukan di rakaat pertama beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad, atau beliau pernah juga disebutkan dalam riwayat lain membaca di rakaat pertama ya, di sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lalu beliau berbaring ke arah kanan. Jadi biasanya di zaman Nabi SAW itu teman-teman sekalian, antara azan dan iqamah subuh itu cukup lama waktunya. Sehingga Nabi SAW kerjakan sholat sunnah Al-Fajr 2 rakaat. Rakaat pertama tadi baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Kemudian beliau sempat berbaring sejenak menghadap ke sisi kanannya. Jadi bukan tidur ya, tapi seperti ya bersandar atau berbaring. Dalam satu lafaz, jika azan subuh sudah berhenti berkumandang dan fajar sudah jelas, maka beliau sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian beliau berbaring di sisi kanan hingga muadzin datang kepada beliau untuk iqamah. Kalau tertidur pulas kan batal wudu, ini tidak. Beliau SAW hanya berbaring mengistirahatkan diri lagi. Beliau tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baik dalam keadaan beliau di kampung halaman maupun ketika sedang bepergian. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, di dalamnya disebutkan beliau tidak meninggalkan 2 rakaat tersebut selama-lamanya. Jadi kalau teman-teman biar lagi safar, ya, biar lagi sakit, usahakan ya maksimalkan kerjakan sholat sunnah sunnah Al-Fajr dulu baru sholat subuh. Karena ini juga ringan sekali. Ya. Karena Nabi SAW tidak pernah tinggalkan masalah itu. Kemudian juga ada sholat yang gair muakkadah, sholat sunnah rawatib setelah Jumat. Ya. Jadi setelah Jumat ada sholat sunnahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Jika salah seorang dari kalian sholat Jumat, maka hendaklah ia sholat setelahnya 4 rakaat. Pada lafaz yang kedua, "Idza shallaitum ba'dal jum'ati fasallu arba'an." Jika kalian selesai sholat Jumat, maka hendaklah sholat 4 rakaat. Suhail, salah satu periwayat hadis ini berkata, jika sesuatu membuat engkau terburu-buru, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Nah, ini termasuk sunnah yang ditekankan, tapi ghair muakkadah. Beda dengan tadi 12 rakaat yang sampai didapat istana di surga itu ya. Jadi selain sholat qobliyah, asar yang 4 rakaat, ba'diyah duhur yang ditambah 2 rakaat, karena tadi ini kan kalau sunnah rawatib 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur. Kalau mau ditambah 2 rakaat lagi jadi 4 juga sudah duhur, ini masuk dalam sunnah ghair muakkadah. Juga 4 rakaat sebelum asar, juga 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat juga sebelum isya ya. Sudah kita sebutkan semua dalilnya. Termasuk juga adalah sholat sunnah setelah Jumat. Kan kalau sunnah rawatib tadi, kalau kita anggap dia duhur Jumat, karena duhur sama Jumat sama. Qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Kan gitu. Kalau anda mau lengkapkan tambah 4 boleh juga gitu ya. Tapi dia yang tambahan 2 rakaat sesudah Jumat itu, sudah duhur itu bukan lagi muakkadah, tapi ghair muakkadah. Kalau muakkadah maksudnya sangat ditekankan dan besar sekali pahalanya. Kalau ghair muakkadah di bawahnya sedikit. Ya. Tapi sholat Jumat dipastikan memang setelahnya dianjurkan mengerjakan 4 rakaat sunnah. Sebagaimana hadis sudah kita jelaskan tadi. Dan Suhail radhiyallahu anhu sudah mengatakan kalau anda betul-betul buru-buru pun setelah Jumat, maka usahakan 2 rakaat sebelum 2 rakaat kerjakan di masjid, 2 rakaat dikerjakan di rumah. Dan dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa apabila ia sholat Jumat maka ia berpaling lalu sholat 2 rakaat di rumahnya. Maksudnya kalau selesai sholat Jumat, Abdullah bin Umar pulang ke rumahnya lalu dia sholat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Kemudian beliau berkata Rasulullah SAW melakukan demikian. Maksudnya beliau mengerjakan juga sholat sunnahnya di rumah. Ya. Penulis buku ini berkata dia mendengarkan
atau penulis mengatakan, saya mendengarkan Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, guru beliau Syekh bin Bas, menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat setelah Jumat. Sekelompok mengatakan bahwa jika dilakukan di masjid maka jumlahnya 4 rakaat, dan jika dilakukan di rumah maka jumlahnya 2 rakaat. Pendapat ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai riwayat mengenai perkara ini. Para ulama yang lainnya berpendapat paling sedikit dapat dilakukan 2 rakaat dan paling banyak dapat dilakukan 4 rakaat. Dan tidak ada bedanya apakah dikerjakan di masjid ataupun di rumah. Pendapat ini lebih jelas karena perkataan Nabi SAW lebih didahulukan daripada perbuatan beliau SAW. Jadi kalau ada perkataan Nabi sama perbuatan Nabi, didahulukan perkataan Nabi SAW. Karena bisa saja perbuatan Nabi itu pada saat dilihat oleh sebagian orang, ternyata Nabi sudah kerjakan di tempat lain juga sebagainya. Misalnya sholat ba'di 4 rakaat misalnya. Mungkin 2 rakaat sudah dikerjakan sebelumnya, sehingga orang tidak bisa pasti melihat itu gitu kan. Tapi kalau perkataan Nabi SAW lebih didahulukan. Dan 4 rakaat lebih utama daripada 2 rakaat karena perkara ini berkaitan, yaitu dengan melakukan 4 rakaat, maka yang 2 rakaat pun otomatis dilakukan. Ya, jadi Syekh bin Bas rahimahullah memberikan rincian tentang masalah itu. Tentang sholat ba'diyah Jumat yang 4 rakaat. Ada pendapat yang mengatakan kalau dikerjakan di masjid 4 rakaat. Kalau dikerjakan di rumah cuma 2 rakaat. Karena ada riwayat Ibnu Umar tadi ya. Kalau beliau selesai sholat Jumat, beliau tidak sholat sunnah, beliau langsung pulang ke rumahnya. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Berarti kan ada 4 ada 2 gitu. Perkataan Nabi dianjurkan sholat 4 rakaat. Ya. Maka untuk menggabungkan keduanya ada yang mengatakan kalau sholat di masjid 4 rakaat ba'diyah Jumat. Dan kalau sholat di rumah 2 rakaat. Tapi Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan pendapat lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu dianjurkan kerjakan minimal 2 rakaat di rumah ataupun di masjid, atau kalau mau maksimal mengerjakan 4 rakaat. Ya, ini di rumah ataupun di masjid. Jadi ini masalah tempatnya saja. Adapun sholat sunnah sebelum sholat Jumat, maka dapat dilakukan sholat sunnah mutlak tanpa ditentukan rakaatnya. Berdasarkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yaktasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata' min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu atau ma bainahu bainal jum'ati al-ukhra." Tidaklah seorang laki-laki mandi di hari Jumat lalu ia bersuci semampunya yang ia lakukan, maksudnya dia mandi, ya, mencuci rambutnya segala macam, lalu meminyak rambutnya supaya bisa mudah disisir, atau mengoleskan wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian ia keluar, lalu ia menuju ke masjid, tidak memisahkan antara 2 orang ya, yang sudah duduk, tidak menyakiti mereka, kemudian ia sholat sunnah, ya, di sini maksudnya sholat sunnah mutlak ya. Kemudian ia diam, menyimak khutbah ketika khatib berkata-kata, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara dia hari Jumat itu dengan Jumat yang akan datang. Ada yang bertanya, Ustaz, apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak itu yang tidak ada penekanan khususnya, teman-teman sekalian. Jadi kayak misalnya gini, antum lagi di masjid antara maghrib isya, udah sholat isya, antara sholat maghrib misalnya, anda ke masjid sholat maghrib, lalu setelah sholat maghrib anda sholat ba'diyah maghrib. Lowong waktu, nggak ada pengajian apa, anda lagi duduk mau baca Quran, sudah baca Quran, masih panjang waktu ke isya. Anda ingin dekatkan diri kepada Allah, sholat 2 rakaat. Tinggal Allah Akbar takbir, niat pendekatan diri kepada Allah, namanya sholat mutlak. Jadi boleh dikerjakan. Nah di sini ditekankan oleh para ulama, kalau sholat ba'diyah Jumat ada penekanan hadisnya tadi 4 rakaat, gitu kan? Kalau sholat qabliyah Jumat tidak ada secara khusus, namanya qabliyah Jumat. Karena Nabi SAW tidak pernah menyebutkan tentang khusus qobliyahnya. Tetapi ada diistilahkan dengan sholat mutlak. Jadi dia boleh masuk ke masjid, dia boleh niatkan sholat duha, dia boleh niatkan tahiyat masjid, dia boleh niat pendekatan diri saja kepada Allah SWT dengan niat sholat mutlak. Seperti itu yang dimaksudkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah SAW menganjurkan sholat sunnah mutlak dengan jumlah rakaat berapa saja. Beliau tidak menghalanginya kecuali di saat imam telah keluar untuk khutbah. Oleh karena itu tidak sedikit kaum salaf, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diikuti oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, ia berkata, keluarnya imam mencegah para jamaah untuk melakukan sholat sunnah mutlak dan khutbahnya mencegah mereka dari kata-kata. Maka mereka kaum salaf menjadikan keluarnya imam karena telah tengah hari sebagai pencegah sholat sunnah mutlak.
Jadi kalau misalnya khatib sudah keluar, sudah naik di atas mimbar, maka nggak sholat sunnah lagi gitu. Tapi kalau anda datang ke masjid lebih cepat, anda boleh sholat sunnah qobliyah. Ya, sholat sunnah, bukan qobliyah maaf, sholat sunnah mutlak sebelum Jumat. Ibnu Qayyim juga masih mengatakan atau dia menyebutkan bahwa sholat sunnah mutlak tidak dimakruhkan untuk dilakukan sebelum tergelincir matahari di hari Jumat hingga imam keluar. Ini sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dan juga dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kan teman-teman kalau belum tahu, saya informasikan, kalau sudah tahu alhamdulillah. Kan ada 3 waktu yang kita dilarang sholat ya. Yaitu sholat setelah sholat sunnah maksudnya. Sholat subuh, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian selepas asar sampai terbenam matahari. Maka tidak ada sholat ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar. Ada juga satu waktu yang banyak orang tidak tahu, yaitu pada saat menjelang waktu duhur. Itu dimakruhkan. Sebagian ulama ada yang menentukan bahkan waktunya. Sekitar kalau tidak salah 5-10 menit sebelum azan duhur. Nah. Tapi khusus di hari Jumat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, saya ulangi, kata Ibnu Qayyim, pada saat menyebutkan tentang sholat sunnah mutlak yang dikerjakan sebelum Jumat, beliau mengatakan tidak dimakruhkan untuk dilakukan sebelum tergelincir matahari di hari Jumat. Karena di hari-hari selain Jumat dilarang, dimakruhkan maksudnya, bukan haram ya. Hingga imam keluar, patokannya khatibnya di atas mimbar. Ini sebagaimana pendapat madhab Syafi'i dan diikuti oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Adapun apabila makmum terlambat datang hingga imam telah naik ke mimbar, maka makmum boleh sholat 2 rakaat yang ringan sebagai penghormatan terhadap masjid. Ya. Atau sholat tahiyat masjid. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah di hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk, maka beliau pun bersabda kepada laki-laki tersebut, "As-shallaita ya fulan?" Apakah sudah salat hai fulan? Yang menjawab belum. Maka kata Nabi SAW, "Kum fasalli raka'atain." Berdiri dan salatlah 2 rakaat. Dalam lafaz lain, "Idza ja'a ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhthub falyarka raka'ataini wal yatajawwaz fihima." Jika salah seorang dari kalian datang Jumat padahal imam sedang khutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dan hendaklah ia meringankan sholat itu. Jadi ini termasuk yang ditekankan sekali untuk ya diperhatikan. Jadi saya jelaskan kembali teman-teman sekalian, kalau yang dimaksud dengan sholat mutlak adalah sholat yang Anda kerjakan tanpa ada anjuran khususnya. Jadi saya sudah kasih contoh, Anda masuk masjid, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib Anda sudah sholat ba'diyah, mau pulang rumah nanggung. Tidak ada juga pengajian kayak sekarang masa pandemi misalnya, tidak ada pengajian di masjid. Anda duduk terus tiba-tiba terfikir saya mau dekatkan diri kepada Allah deh, saya mau sholat sunnah. Anda sholat, itu namanya sholat mutlak. Nggak ada penekanan, nggak ada keutamaan khususnya. Hanya pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hari Jumat Anda datang ke masjid, nggak ada qobliyah Jumat secara khusus. Yang ada adalah sholat sunnah mutlak tadi kalau Anda melakukan. Atau Anda niatkan sholat tahiyat masjid, sholat duha kalau Anda belum sholat duha. Yang penting bukan waktu tadi yang dimakruhkan. Sekitar 5-10 menit sebelum azan gitu ya. Khusus hari Jumat, sholat mutlak dibuka pintunya. Boleh sampai khatib udah datang. Ya, maksudnya sini sudah siap untuk naik di atas mimbar. Ya, sebelum dia datang Anda boleh sholat mutlak. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, maka tidak boleh sholat mutlak. Ya. Tetapi dibolehkan, diniatkan untuk sholat tahiyat masjid. Anda sholat, sebagaimana Nabi SAW tadi katakan kepada sahabat yang terlambat, disuruh sholat dulu ya. Dan itu bisa diniatkan sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid.